sehat sahabat Nusantara, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Elviana Juan SPD, calon guru penggerak Kabupaten Timur Tengah Utara. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Hal-hal menarik yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan benang merah yang bisa Anda tarik dari keterkaitan materi yang diberikan dari modul 3.3. Hal yang menarik bagi saya di dalam modul ini adalah saya dapat mempelajari tentang pembuatan dan pengelolaan program yang berdampak pada murid berdasarkan pemetaan aset dengan mempertimbangkan manajemen risiko yang terdiri dari risiko strategis, risiko keuangan, risiko pemenuhan, dan risiko reputasi sekolah. Selain itu, dalam penyusunan program dapat memahami serta melaksanakan monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Dalam penyusunan program terdapat 4 langkah, yaitu monitoring, evaluasi, learning, dan reporting. Monitoring, proses penghimpunan dan analisis internal sari sebuah program. Evaluation, evaluasi sebuah penilaian secara periodik pada suatu program yang sudah tuntas atau selesai. Learning atau pembelajaran merefleksikan situasi. Fact, feeling, finding, and future. Reporting atau laporan, alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan. Tahap pertama yaitu monitoring, suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang sedang dilaksanakan untuk umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan. Dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan program. Evaluation atau evaluasi, proses pengukuran hasil yang dicapai dibandingkan sasaran yang telah ditentukan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program. Poin yang pertama adalah prinsip menyeluruh, berkesinambungan, objektif. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai penghargaan bagi yang berhasil dan mendorong bagi yang belum berhasil. Cara: bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang dilakukan. Teknik: observasi langsung di sekolah, isian instrumen pengamatan, wawancara, berperan serta. Learning. Menurut Dr. Roger Greenway, seorang ahli di bidang pelatihan guru dan sebagai fasilitator, merancang kerangka kerja pembelajaran learning melalui 4 tingkat model. 4 fact adalah: yang pertama, fact atau fakta, catatan objektif tentang apa yang terjadi. Yang kedua, feeling, peranan, reaksi emosional terhadap situasi. Yang ketiga, finding, temuan, pembelajaran konkret yang diambil dari situasi tersebut. Yang keempat adalah future, masa depan, penyusunan pembelajaran digunakan di masa depan. Reporting merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif dalam prakteknya. Laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan produk akhir dari suatu kegiatan. Tahap
Tahapan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi jenis risiko. Yang kedua, pengukuran risiko. Yang ketiga, melakukan strategi dalam pengendalian risiko. Yang keempat, melakukan evaluasi terus-menerus, maju dan berkelanjutan. Benang merah yang bisa saya tarik dari keterkaitan antar materi yang diberikan dalam modul 3.3 yaitu perencanaan sebuah program berdasarkan aset yang dimiliki, menggunakan tahapan baca dengan memperhatikan manajemen risiko dan Meller. Risiko dalam suatu program merupakan sebuah langkah awal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang kemungkinan besar dapat terjadi, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Sekolah sebagai lembaga pendidikan wajib melakukan rangkaian analisis dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dari program sekolah yang telah dirancang. Kaitan antar pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid. Sekolah membuat program dengan mempertimbangkan asset-based thinking sebagai kekuatan yang ada pada sekolah dalam pemetaan sumber daya sebagai pendukung terlaksananya perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid dengan menggunakan model Bagja untuk tercapainya merdeka belajar sehingga mendapatkan pembelajaran bermakna menuju profil belajar Pancasila. Kaitan dengan materi lain, yaitu yang pertama, profil pendidikan Ki Hajar Dewantara. Program sekolah yang berdampak pada murid untuk terwujudnya merdeka belajar dan guru menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, inquiry apresiatif. Program sekolah yang berdampak pada murid dengan mempertimbangkan metode Bagja dengan pemetaan kekuatan sekolah sehingga terbentuk karakter sekolah. Yang ketiga, pengelolaan aset sekolah. Program sekolah yang berdampak pada murid dengan selalu berpikir positif dan memanfaatkan potensi yang ada di sekolah sebagai kekuatan yang harus terus dikembangkan. 4. Kaitan dari semua materi tersebut dengan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, rangkaian dari setiap modul memberikan pengalaman pembelajaran untuk menjadi seorang guru penggerak. Dengan tugas guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar dan menuntun murid dalam mengoptimalkan kodrat atau potensinya yang dapat mencetak generasi merdeka belajar, tercapainya pembelajaran bermakna menuju profil belajar Pancasila. Yang kedua, guru penggerak dapat mengimplementasikan nilai dan visi guru penggerak, maka guru penggerak harus mengimplementasikannya dalam bentuk program yang berpihak pada murid. Guru penggerak dapat mengetahui cara pengambilan solusi terbaik dari langkah pengambilan keputusan dengan merubah pola pikir atau mindset sehingga seorang guru penggerak menjadi semakin bijaksana untuk belajar, bergerak, dan berbagi dalam memajukan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Guru penggerak Merdeka Belajar.